wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sambutan yang pertama dari Bapak Guru Beber yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan rahmat dan hidayah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan yang pertama, semoga kegiatan kita pada hari ini di Majelis Taklim atau di musola ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini insyaallah ya karim mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yaumul ahad ini kita bersama-sama bisa duduk berkumpul bertemu wajah, yaitu dengan kita bersama-sama mengingatkan kita bahwasanya pentingnya kita dalam memperjuangkan agama. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita sudah lupa, mungkin sebagian banyak di antara kita kaum muslimin sudah tidak ingat lagi akan kewajibannya. Yang dipikirkan mungkin hanya sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Justru bukan itu saja, saudara. Bahwasanya masih banyak yang harus kita lakukan di kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat dari umat Islam yang harus kita perjuangkan. Betul? Kenapa? Seperti yang kita lihat sekarang ini, saudara, di mana-mana, di saat umat agama lain berlomba-lomba membangun tempat ibadahnya, kita justru masa bodoh, saudara. Padahal itu adalah kewajibannya umat Islam. Saya mau tanya, musola punya umat siapa? Umat siapa? Masjid punya umat siapa? Lalu kenapa ada yang roboh, ada yang rusak di
kita tidak peduli di mana hati nurani kita, saudara. Padahal Allah telah memberikan semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginkan. Sehat badan kita, diberikannya rezeki yang begitu banyak, tidak terhingga, saudara. Tapi alangkah sayang, seribu sayang, sekarang umat Islam sudah jauh meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita bersatu, kita bersama-sama, bahu membahu untuk membangun yang namanya tempat ibadah, membina umat dan juga mencerdaskan kehidupan umat Islam, tidak ada satu orang pun dari agama manapun, musuh agama manapun yang berani terhadap umat Islam. Betul? Kenapa sekarang banyak orang berani mencaci maki, menghina umat Islam? Karena kita sudah tidak peduli lagi terhadap agama kita, dan itu harus kita sadari dan harus kita hindari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أو ما
والذين هم لأماناتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله العظيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Bismillahi khairul asma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini tawakkaltu 'ala Allah, rabbi rabbikum ma min dabbatin la wahidu bi nasiyatiha inna rabbi 'ala shiratin mustaqim. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzu bika min syurrihim. Rabbi najini min al-qawmi dhalimin wal munafiqin. Allahumma ahlikil kufar wal musyrikina wal munafiqin. Allahumma ahlikil kufar wal musyrikina wal munafiqin. Allahumma ahlikil kufar wal musyrikina wal munafiqin. Allahumma anta adidi wa nasiri bika akhulu wa bika asulu wa bika uqadiru. Allahumma ansurni ala a'dai narudu bika a'dai min kulli wujhatin wa bil ismi tarmihim min al-budi bisabat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
wa iza batastum jabarin, wa iza batastum jabarin, wa iza batastum jabarin, inna batsa rabbika la sadid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Bapak Kepala Desa dan staf Desa Buber, kemudian juga Bapak RW dan masyarakat RW 7 Buber, para alim ulama, para kiai dan semuanya, sebelum nanti saya sampaikan apa yang bisa disampaikan, terlebih dahulu dengan segala keikhlasannya mohon Fatihah. Ini pendengar kita yang atas beberapa kali di SMS tidak pernah ada jawaban. Kang Bayu, ya, namanya Wahyudin, beliau telah dan sudah wafat sudah 40 hari sekarang. Minta doa Fatihah, mudah-mudahan beliau dicatat Allah sebagai orang-orang yang tentu diharapkan, yakni kelompok hamba Allah yang soleh. Dan semoga dosa kesalahan beliau diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat yang tentu diharapkan oleh kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa Ya baik jamaah sekalian, kita tidak berlama-lama ya, hanya barangkali menyuntik sebuah hadis Rasulullah yang pendek, beribu ani walau ayat. Nabi pesan kepada kita, sampaikan walau satu ayat. Insya Allah saya mentafsirkan dan menerjemahkan ayat bukan saja Al-Quran, tetapi amal itu pun termasuk ayat-ayat Allah. Pagi ini secara mulia bersama jamaah menyampaikan ayat Allah di Buber, tepatnya di RT 2 RW 7, inilah ayat Allah yang ada. Bangunan kecil, yakni musola Ar-Rahman. Ini ayat Allah perlu disampaikan. Paham? Ya. Kalau yang ini adalah firman Allah, ucapan Allah, ayat kita termasuk ayat. Langit punten lagi puasa, langit ayat Allah, bulan semua makhluk itu adalah ayat atau termasuk bangunan ini. Betul Pak Ustaz? Nah, seandainya umat Islam bisa menerjemahkan ayat ini dengan sesungguhnya, insya Allah umat Islam pasti jaya, pasti menang. Quran menyampaikan sholat bagus, tidak dilengkapi dengan amal soleh, kira-kira sholatnya diterima tidak? Amalnya banyak, ya. Kemudian tidak sholat bakat, sholatnya rusak, amal dan sholatnya diterima tidak. Makanya punten kami mencoba untuk menjembatani. Kalau kita buka hati iman, ini tempat segala-galanya kebaikan ada di sini. Pengen surga ada di sini, pengen halal ada di sini, pengen selamat ada di sini, pengen tidak masak ada di sini. Silakan bongkar ayatnya. Misalkan dari Quran, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya dengan mendirikan sholat maka bisa mencegah kemungkaran. Tempat inilah tempat yang bisa membasmi kemungkaran. Betul? Betul? Dalam beli sholat.
Belum disolat. Ya. Panggilan yang menjadikan manusia bahagia ya termasuk musola. Hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah, hayya 'ala sholat, dirikanlah sholat, hayya 'alal falah, menuju ke tempat kebahagiaan. Jadi ibu barangkali pengen surga, tempatnya di sini. Paham? Ya, tempatnya di sini. Pengen surga, tempatnya di sini. Pengen baik, tempatnya sini. Bahkan Nabi banyak menyampaikan, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka akan membangunkan rumah istana di surga. Sudah bangun masjid berapa puluh? Sampai Nabi katakan, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar apa dari bahasa sawang manuk, tayangan manuk sawang. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang manuk, maka akan dibangun rumah di surga. Itu artinya apa? Walaupun kita tidak segelondong membangun masjid dengan menyumbang 20.000, 100.000, 50.000, insya Allah dapat kapling di surga. Pertanyaannya, nyumbang tidak? Nyumbang tidak? Alhamdulillah ini guru-guru saya berapa truk? 4 ya? 4 truk ini karena kayak balong Bu. Ini berapa? Saya 4 hari 4 malam di sini tidak makan walaupun kasih sate. Bener, 4 hari saya nggak makan, bilangnya nggak pengen makan. Padahal makanan berakhir, teh banyak, tinggal ngambil. Walaupun saya syukur 4 hari saya di sini nggak makan. Paham? Nah kemudian Bapak Guru, ya, ini program kami Pak Guru. Program kami adalah tadi Baligu Adil sampaikan. Kalau ceramah sekarang banyak di YouTube lah, cuma ceramah begitu bentuk finansial, begitu bentuk nyata itu jarang kita temukan. Kami mencoba Baligu Ani lewat Tuhan. Kami meninggalkan tempat ini, kami masih bisa berbuat sampai nanti dalam umur kita bersama. Nah, kemudian barangkali juga perlu diketahui oleh Bapak Kepala Desa, ini kami mengadakan kegiatan seperti sudah 13 kali. Padahal kalau diukur dengan kemampuan kami nggak akan mampu. Uang dari mana? Uang saya rumah saja nggak punya, motor nggak punya, mobil nggak punya, uang dari mana? Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha segala-galanya. Paham? 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 Nah, kemudian bukan ini saja. Pak Bu, kami juga memberikan bantuan kepada siapapun yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Ada misalkan pendengar yang datang ke kami, Bah tolong saya minta beca. Alhamdulillah 2 beca telah kami belikan. Alhamdulillah. Ini Baligu Ani walaupun. Paham? Ada juga orang Cilok, Bah saya dagang cilok, anak saya dua-duanya di pesantren hafid Quran. Lalu bagaimana? Ini dongan ciloknya dapat apa? Dapat pinjam berapa? Udah, kalau gitu insya Allah saya bikinkan. Dibikinkan. Di YouTube juga ada 3,5 juta dongangannya, kemudian ada kompor, semuanya komplit sampai pisau saja, sampai elat saja, sampai toet lengkap dan modalnya dibilang kurang lebih 5 juta. Alhamdulillah telah terrealisasi. Pertanyaan, Pak kalau begitu abaria bukan, ini adalah Baligu Ani walaupun. Paham? Ya, kan sementara kita dengarkan cuma ceramah-ceramah Baligu Ani sampaikan saya doa sekarang jangan. Sudah di Quran kita semua masing-masing. Termasuk dalam pendidikan. Dan saya juga informasikan kepada Kang Arif, tolong Kang Arif minta 5 atau 10 bangku tergantung kebutuhannya. Ternyata Alhamdulillah sudah dikiriman bangku sebanyak 3 bangku. Karena apa? Quran juga ngomong kepada Nabi. Nabi sampaikan, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran.
Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran yang dibaca di dunia akan datang yaumul qiyamah. Sabian biasa akan memberikan sama kepada yang membaca. Pertanyaannya, mau tidak Quran bakal menolong kita di yaumul qiyamah? Suka membaca tidak? Suka membaca tidak? Abah, saya tidak bisa baca Quran, cuma saya bisa bikin kursi. Kasih kursi sama. Pertanyaannya, wis bantu kursi dulu. Makanya itu Pak Lurah, Pak Kuel, kenapa saya sampai ini berani? Kalau untuk punten hanya merespon, ingin respon dari masyarakat sampai kiamat beli bakal jalan. Saya dipukuli 2 kali di masyarakat, dicaci maki di masyarakat. Saya punya prinsip EGP Manggara pikir. Apa? Sekali itu, Quran mau tidak menjemput kita semua agar kita ke surga? Mau tidak kita dijemput Quran? Nanti di surga mau tidak? Sukakah membaca Quran? Berapa kali seminggu? Berapa kali sehari? Bacaan bakal nubat, bakal dikurang, gak dibuka. Kumpul lagi suku, mulai surat Yusuf. Yasin dibaca Yasin, beli baru Yasin. Aku membaca Yasin tapi bajingan kelakuan betul. Mana buktinya? Banyak. Ada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Apa dia? Ate jaburan. Wallah, demi Allah, demi Rasul. Kalau orang baca surat Yasin, tangannya akan bersih tanpa cuci tangan. Hidungnya akan bersih tanpa masker. Di masker hidungnya manjil macam-macam, garong nanti. Tanpa masker kita itu orang beriman. Cumur anak golongan itu, anak golongan itu, anak rambut itu, anak rambut itu. Kumasan si Gustolo pasti sehat, pasti selamat. Amin. Kita dibodoh banget. Ngomong kiai, itu sama mas mereka. Paham? Kemarin saya dengan polsek kan ngomongin bukan kudu ke polseknya jadi jatuh. Iman. Siapa yang bisa menentukan mati? Allah. Orang mati beli mesti kudu kena ngaran kolongnya. Ketabrak mobil bari corona barina mati akhirnya di. Karena betul kan? Mulai hari ini mobil bisa tidak boleh operasional. Wah. Uang lahiran anak mati beli. Hari ini ada tidak? Berapa orang? Ratusan. Ya. Kenapa yang satu ditakuti? Punten, bukan senangkan, bukan punten. Kora apapun silakan. Allah Ta'ala tinggal yang mau bersyukur tidak. Saya bukan nantang di mana-mana sebut apa. Ya gini, bahwa surat-surat dan bahwa kekuningan anak polisi yang pokoknya di langsung. Assalamualaikum. Pak, master. Pak itu. Terus saya lagi. Master Pak. Master. Paham? Mas Gustolo luar biasa. Anak wong goreng cutok nyampe beli. Terus kontak kompak. Sumure sedot lintang iwak kanan anjelane sik nyambut kontak ketemu. Terus sampai ngomong lamun ngaji enak kompak. Paham? Makanya tempat ini menjadi manusia suci. Betul. Tempat ini menjadi manusia sehat. Mana buktinya apa? Punten.
Kita minta sehat ketika dalam sholat. Robbi gfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini. Apal beli, dibaca beli, dijaluk beli, baru beli artinya. Sekarang saya tanya Pak Kiai, Allah katakan ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepadaku, pasti akan aku kasih. Kita sudah ada permintaan langsung dari Allah, ya Allah tolong aku minta sehat. Dikabul tidak? Dikabul tidak? Dikabul tidak? Jadi jangan takut, kita ini sehat. Saya puasa rolling sehari puasa, saya tidak botongi pasir, botongi aduk rewanya, alhamdulillah sampai ini sehat. Betul? Kemudian ditambah lagi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah setiap subuh minta lagi Allahumma hdini fiman wa afini fiman. Jangan lupa sekali ud'uni astajib, pasti kamu sehat. Apa dipercaya? Berarti iman kita mengalami kerusakan. Betul. Minta lagi setiap pagi ketika sang matahari mengeluarkan cahayanya, demikian juga sore sang matahari tenggelam. Baca doa. Apa doanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma ini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku badannya minta sehat, pendengaran minta sehat, penglihatan sehat. La ilaha illallah, kira Tuhan angkat kecuali Engkau. Jangan lupa nih, ud'uni astajib. Dikabuli. Dikabuli. Apa udah diberi? Ditambah lagi Ramadan, somu, tasbih, puasa supaya sehat. Jadi kesimpulannya, umat Islam kalau kembali ke Islam, insya Allah lahir batin waras berkah. Barang tetap akas, walaupun kecampur beras. Kalau lagi puasa sehat aja. Sehat. Sebaiknya Mas. Banyak kan ibu-ibu makan gak jadi sini 4 hari. Udah makan. Di rumah gak makan sampai hari ini. Kita masih makan. Minum boleh Pak, minum. Minum beli pernah minum. Bari sampulnya kalau nggak salah singkambari gitu langsung pirang-pirang 16 balik desa mertua babe keticu sekali. Lah mertua gede abangnya di mana? Ya apa sehat? Alhamdulillah. Ini masalah kesehatannya. Jadi kalau sudah kepada Islam jangan takut. Jangan takut. Ulah Rasulullah siji wala tamutunna illa wa antum. Silakan mati dengan salah corona, mati ketabrak mobil, mati dalam ibadah, mati dalam maksiat. Silakan satu hal. Yang penting ketika mati bawalah Islam. Bawalah Islam. Apa Islam? Sekurang-kurang itu tadi. I adalah Islam. S adalah subuh, L lohor, A asal, N Islam. Maka pengen surga ku Islam kudu anak Isa, anak subuh, anak lohor, anak asar, anak maghrib. Sembahyang subuh dulu bu. Satu asar, duha, Kurangnya dina dongna mumpung badan masih rosa kudu ake mikir dosa supaya selamat di akhirat tuli disiksa lakonana sholat isya lakonana sholat Hasbunallah
maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi uang aja tamu monggo besok ake pengkewu supaya selamat ing alam kisru. Lakonana sholat subuh, lakonana sholat subuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ayo dulur pada syukur maring Allah kapahanuhun supaya selamat ning alam kubur. Lakonana sholat luhur, lakonana sholat luhur. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Isr belum diselamatkan isr, tinggal ada huruf lagi a dan f. Iki jaman ake wong blasar uripe pada kesasar supaya selamat ning alam mahsyar. Lakonana sholat asar, lakonana sholat asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Islam lamun sembahyang 4 rakaat isai lakoni, subuh lakoni, lohor lakoni, asar lakoni, iku bakal dimbok-bok manjing di neraka karena dulu Islam tanpa kali surga mung kejaba wong Islam. Ana wong kang sembahyang dhuwur rangka. Ana baik, yang ana surga, ana neraka, ya pasti syukur jenuh lobak mayu. Paham? Tinggal embu ya. Koma aja tinggal wajib, wudu kelawan tertib supaya selamat ning alam gaib. Lakonana sholat maghrib, lakonana sholat maghrib. Islam wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah, sholatnya kalau seandainya dikerjakan berjamaah dapat keutamaan atau fadilah. Jari Kanjeng Rasul bakal jadi Gustawa, semua kita adalah kere, betul. Wa antum fuqara. Ya ayuhan manusia, kamu pengen ibu suki, pengen ibu cukup, pengen ibu cukup. Sebab Pak Kiai, Pak Kepala Desa, saya doanya beda dengan kiai lain. Saya doanya Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya miskin. Jadi saya nggak pernah minta kaya sampai hari ini. Maka saya nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Tapi saya pengen cukup. Jangan pengen lebih. Kalau Anda sudah kita pengen, yakin sampai kiamat beli bakal lebih kurangi baik. Contohnya berita pejabat duitnya seper, mobilnya
uang nggak domba sampai garung di rakyat dengan bajingan. Betul. Betul. Tukang becak penduduk 500.000 dina beli bisa. Mereka kasih miliaran di gondok. Seminggu. Itulah ere, itulah meshen, itulah fakir. Jadi koma ada jalur lumi. Bukan kayak algi, belum nongol kene sedikit. Dari sini deh nongol siji. Alirin dua. Aliman. Alik, jadi korban lik. Pengen kita cukup? Pengen cukup? Nabi sampaikan, barang siapa yang sholat 5 waktu, silakan dalam kitab Turatun Nasin ada bab sholat berjamaah. Barang siapa yang pengen diberikan rezeki itu hilang dari fakir, maka 5 waktu sholat berjamaah. Islamnya tadi berjamaah, isanya, subuhnya, lohornya, asar, insya Allah ibu jadi orang cukup. Nah, kira-kira sekarang banyak orang yang kere atau orang yang cukup? Kere. Kami mencoba pasarin di mobil apa mani gara muda, tapi bisa bangun sholat. Kenapa? Dibayar yang namanya cukup. Uang cukup. Dinari itu mewek. Dongeng butuh anak cukup. Betul. Yang mau beli? Yang mau beli? Tolong berjamaah sholat. Mulai besok musola ini manfaatkan. Ini jadi Nabi. Percaya dengan Nabi? Yakin dengan Nabi? Yakin dengan Nabi? Mana buktinya? Menangis bagus. Kami jadi panitia. Kami punten bukan membantu bahasanya beres-beres atau merewangi. Yang pertama, manakala sholat berjamaah 5 waktu, Nabi katakan akan dihilangkan kefakiran. Ada cukup dalam setiap penanggulan apapun di dalamnya bisa. Tanya Nabi sugi tak ada? Cukup. Kanjeng Nabi ngomong, anak sahabat Nabi anak sahabat ya Rasul, aku ini miskin, tolong berikan bantuan usaha modal. Kanjeng Nabi ngomong, iya sahabat, apa kamu tidak tahu saya ini miskin? Ya Nabi kan beda. Nabi ngasih tidak? Ngasih bantuan tidak? Ngasih bantuan tidak? Nabi tidak boleh ketika di saat ada orang yang butuh, Nabi bisa memberikan. Itu namanya. Lah kita sekarang pun seandainya kita datang ke Kiai, Pak Kiai saya pengen dagang gocek 3 juta modalnya dibagi. Mobilnya ada, rumahnya bagus, duitnya banyak, jobnya di mana-mana, dibagi. Nah kira-kira potongan model mungkin akan banyak tidak? Banyak tidak? Semoga saya hilangkan dari penyakit ini. Tuh, jadi ibu bukan ibu pengen beli takdir, bu ya tolong gunakan manfaatkan. Bahkan saya bukan ngatur karena ibu bu pakai mau kenakan bu ya. Jadi tolong kemudian kalau bisa di sini saya hanya pendapat untuk ibu sholatnya di luar saja supaya AC-nya AC alam, AC adem. Jangan AC adem. Itu terserah. Kemudian yang ngajinya saya ngomong kemudian tolong jangan minta siapa-siapa, saya bertanggung jawab. Quran insya Allah saya hadirkan. Kemudian tempat ngaji juga kursi bangku saya hadirkan. Tapi kalau kemudian jangan mengikuti secara patok balik supaya memberi aman dan berkah. Saya Pak Kepala Desa, Pak Ustadz, nggak kemana-mana, nggak ke partai, ke organisasi. Alhamdulillah cukup sampai bisa nambung hajar aswad bayar tanpa syarat. Logikanya hubungan dari mana? Kesempatan dari mana? Kesempatannya pun Masya Allah minim sekali. Hanya sehari ngurus surat paspor jadi berangkat, nggak ada kesulitan. Alhamdulillah. Nah sekarang bukan kalau ada orang maupun yang namanya umroh saja, itu kira-kira bisa nggak dadakan Pak? Bisa nggak dadakan? Karena ada tinggal waktu minimal kan sebulan. Saya hari ini ada uang, daftar, bikin paspor, langsung jadi langsung
baksonya alhamdulillah. Enggak dibodoh. Kulane aja sok bodoh. Kula sing pengurus masjid sing raja dipai diunta. Akhir itu kan model itu. Akhir. Ente tak urusan. Lalu. Mana orangnya? Cukup. Yang kedua, setiap manusia. Nabi mengatakan bahwa ketika mati di alam kubur ada namanya nikmat kubur dan ada siksa kubur. Pertanyaannya, ibu pengen tidak mendapatkan siksa kubur? Jadi ada alternatifnya. Kalau memang ibu tidak mendapatkan siksa kubur, bo'iyah terutama bapak-bapak, bo'iyah laksanakan sholat berjamaah. Kalau memang kita tidak mau mendapatkan azab kubur, tolong sabda Rasul, ucapan Nabi, amalkan, gak akan bohong. Kita menjadi percaya dengan Nabi percaya, karena kualat musibah terus, betul. Betul satu betul. Ning wong percaya ning Gusti Nabi lebih percaya. La ilaha illallah. Sampai Nabi mengajarkan dalam terakhir kata Allahumma inni a'udzubika min azabil wa min azab wa min fitnatil mahya. Dari dalam suara rintih suara tangisan insan yang berdosa di dalam Bisa turun. Susidarela ada, Man Bremo ada, Kiai ada, Nabi ada. Yang penting ngamalkan dulu. Ngamal. Jadi ngaji selamakin muter apa oli seragam. Aduh, amale butuh. Oh, eta rasukan baju mahal tidak? Dapat beli tidak? Dapat beli kan? Bayangkan ustazahnya, rabi ustaznya, didik santrinya pengelutan. Ibu seneng bu, suami ibu. Bayangkan kalau ustaznya satu, ustaznya 5, kostumnya 5, 100-an, 500, eta rambut ngader semua. Saya paham bu, nggak boleh ada sistem semuanya saya kasih baju dikasih semua, nggak ada yang beli. Ibu mau begini nggak? Mau begini nggak? Tak kasih. Nggak ada yang bayar dengan kami. Insya kenapa? Sudah sehat dibaca misalnya 2 juta Pak Kiai Pak Reza, belum sampai rumah tabrakan, rugi tidak? Sudah makanya nggak usah mikirin amplop, malah kasih amplop. Isinya ada ya Pak. Isinya saya punya kan sudah siapkan ini. Nah itu 100. Gelas obatnya selawatannya dirubah. Biar sendirian. Jabatan perang bergelas obat. Untuk ceramah dimanapun saya siap Pak Ustaz. Pak Kalau Reza. Pokoknya setiap saya ceramah dimanapun kalau saya ada gelas obat. Ada gede-gede, ada sedikit. Pokoknya yang penting diadakan. Enggak pengen amplop. Sound saya bawa. Yang penting silakan ada mobilnya. Karena saya nggak punya mobil. Kalau bawa pakai gendong, kapan berangkatnya? Bukan tidak bisa kapan berangkatnya? Paham? Ya, tolong nih dari 14 sobat jadi untuk MC juga, tolong jangan dirubah ya. Jangan dirubah kalau ada Pak Protokol dan Pak Sari silakan. Yang satu sholawatan, yang satu ngaji. Kalau selawatan jangan gelar sorban. Mengganggu bahasanya kan? Jangan mengganggu. Ini juga harus dicermati. Biar saya gelar sorban supaya jadi contoh. Ajar ini ngomong infak kita beli makan. Jadi apalah tak dulu. Raimu barengan punya akal tidak.
gelar selawat aja gelar sorban, masa gelar sorban ngeker kan Rasul, muntah dengan Allah, gerakan dengan Allah. Betul. Nah, saya ngomong dari awal, tolong kalau ada pasanija, ada apa-apa silakan rembuk. Oh, yang penting satu ngaji, satu sholawatan. Ada MC-nya banyak, saya temukan Pak Ustadz Kusnadi dengan Pak Ustadz Syukur, silakan jadi MC siapa? Insya Allah jadi Pak KB, bakal beliau gratis. Kecuali Mas Syukur bakal nggak ada yang gratis ya. Untuk pengen kamu dapat azab kubur, nah berjamaah. Yang di sawah silakan kalau ada kesempatan. Gak bisa yang di sawah ada teman berdapat berjamaah. Ini jaminan Nabi, percaya dengan Nabi. Percaya dengan Nabi, sampai Nabi katakan kullu ummati yadkhulul jannah, umat Rasul semuanya masuk surga. Kita ini ada harapan surga, cuma dalam Nabi siapa yang Rasul? Jadi umat yang tidak membantah. Man ato'ani faqad man atau barang siapa yang taat kepada aku, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi nurut ning Kanjeng Rasul. Jadi Nabi kalau berjamaah, dan Nabi kalau ngaji, ngaji. Nantinya Nabi masa badan Anda akan masuk surga bersama aku. Luar biasa. Dalam mengikulan ngajak uang infak, pada muka infak tuh. Boleh. Wis. Akhirnya bincang kan? Ya pun masih baik. Salah. Sebab begini Pak, Quran ngomong kaburo makan indallah amtakulu malam. Kalau barang mulia hanya bisa pidato, bisa ceramah, orang seneng, orang bunga, tepuk tangan, tapi yang disampaikannya tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Barang mulia dapat bendu dari Allah yang sangat besar. Termasuk terima dihitung nanti dapat berapa? Mohon maaf tadi ada kesalahan set. Bukan orang dengan saya tersinggung enggak? Saya justru berhati-hati, enggak mau ada yang tersinggung. Yang penting saya suka dengar semuanya. Nah, Al-Baqarah. Tak bukan hanya alasnya. Al-Baqarah juga ada. Sebetulnya buat kita semua sadar kita sudah. Al-Baqarah ini sebetulnya setiap saya sholat jadi imam dibaca. Al-Baqarah juga ada. Di sini disampaikan kaum muslimin para yang hadir. Atak nurunan nasa bil diri wa ansaunan anfusakum. Dari Gusti Allah, ya. Wa antum tatsluna kitab afala ta'qilun. Berarti Bu. Dulu kan kalau ini amal yang ngaco kan? Ngaco parah. Ya, Allah sampaikan akak muru. Nah, karena mulia apakah sirat umum semua kerja ngajak anasa manusia berdiri kompon pada bagus watan sauna sedangkan lupa sedang angkusakum lari awak sih. Kamu ajak orang infak, kamunya infak berarti orang lupa dengan ucapan. Kamu ngajak salat berjamaah, kamunya tidak pelan. Boleh jadi akhir kiai kan pelan. Boleh ikut mereka di media sosial. Duit oleh akhir. Anda berikan kembali masyarakat duit. Nah, itu kan ceramah. Sudah kan ceramah, baca ceramah gratis. Sedina mungkin mana nanya Rabi digagawa kita sih ikhlas Rabi kita Rabi di biasa kenal Ustaz dan Rabi apa bener tuh ngaco. Karena anda ngomong saya yang terima panitia Rabi saja. Wah Rabi kata duitan. Kukira kau maka teranggan, rupanya kau maka duitan. Oh aku takut kulit kere. Ini ayat Quran dibaca tidak atak muruna nasa bilbir, ya. Kemudian apa? Bilbir watan sauna lupa sama dimaksud
Ampusakum, kamu lupa diri sendiri. Wong pada sodako, ulah di sodako, kelalen ning omongane dewek. Ngomong ning Bogor ngomong infak, ning Semarang infak, aku kata infak kelalen ning kampung bulan itu nana jejak ke kita. Lah, tuh ente nyocok ya. Kamu Ustaz tadi, sekarang nggak bisa. Dulu boleh. Dengan adanya teknologi maju, dengan adanya apa yang sekarang kita lihat, ucapan kita, gerak kita, langkah kita, akun tidak, kelihatan tidak, malu tidak seandainya ngomong ternyata faktanya beli lakon di sini, lamun wong kang waras, di sini cuma lah kasih waras gendong, belurisi, bulannya isi dihargai sebagai daripada iman al-haya. Iman malu adalah sebagai daripada iman. Wah, mari saudara-saudara dengan meningkatkan kualitas, ramaikan pengajian, dan bisa ngaji. Sampai Allah katakan dalam ayat ini, saudara, wa antum, dan kamu dalam mulia, kamu semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatluna, kamu baca Alkitab, Qur'annya kamu baca, tapi ngapakan apa kamu tidak punya otak? Soal sih ngomong tapi beli rapenya, kan bahasa pula. Ya, nyai kamu seragam beli, nyai kamu seragam beli, beli kan? Murah, ilustrasi 50.000. Akhirnya ngaji ningong bener ning karang dulu dan keraton ning kesekuan anak kan bengen arane aran korsel musiknya ningong sampai tidak ke Jakarta. Ibu ngaji kemana-mana sampai juara atau di Madura terus nabrak kalau Pulau Seribu terus impaknya sampai di mana datangnya ibu mau serempet buatnya ibu berkabar dibuat balik ayo berkah enak ketika diminta yang namanya sekarang 2.000 berkahnya dari mana jalannya bisa masa Ustaz katanya yang namanya berkah al-barakah jadatu yang namanya berkah adalah meningkatkan kebaikan. Bu, ibu punya pakaian bagus senang tidak? Kalau ada orang pakaian bodol, kira-kira rela tidak untuk diberi kepada yang pakaiannya bodol? Jadi kalau ibu ayu ego dewek, bagus ego dewek, duit ego dewek, celaka ego dewek, mampus. Paham? Saya juga pakai sampai abah pakainya mau sisi banget. Belum penting tuh. Beda kan kaki putih ini kene, kaki sama putih ya. Ada lorong. Kamu di lorong, kaki di go, kaki di rumah. Anak ngomong aku diganti atau kamu diganti? Maka aku ganti. Beli lorong di lorong. Kaki ada putih di sini ini nggak ada, nggak beli. Ganteng itu, ganteng beli, bagus beli, kamu lesa. Orang yang mau hasil. Kembali dua bulan. Jadi kalau kita ingin supaya jangan sampai mendapatkan sisa kubur, ibu bapak tunda bapak tolong kayak ini musola ini tolong laksanakan sholat berjamaah. Bahkan kalau kita mau punten ya, sholat juga ini termasuk memberikan kebahagiaan dalam siapa materi. Allah juga menyampaikan wa'mur ahlaka bisolati wasqobir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Apa artinya bapak ewek cecep jaya nikmat? Apa artinya bapak ewek puri
Belajar bilang Rabi alhamdulillah namanya lengkap. Namanya Kusmin gatel begaruk. Ditambah Kusmini, namun Kusmin gatel. Allah katakan wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahlah wahai saudara, apa yang kita hari ini ada, seandainya Anda kepala rumah tangga dalam keluarga, wajib memerintahkan anak istrinya untuk sholat. Jika Anda seorang RT, Anda wajib memerintahkan sholat untuk masyarakat. Akhirnya sampai ke presiden. Allah katakan la nas'aluka rizqa. Allah katakan aku tidak minta bayar. Aku tidak minta imbalan, bahkan nahnu kami yang memberikan bayaran. Kamu sholat diberikan duit, kamu sholat diberikan harta, kamu sholat diberikan zakat, kamu sholat diberikan makan. Jangankan yang sudah sholat pun diberikan, betul? Nah sekarang buktikan apakah betul ya, dengan sholat Allah memberikan rezeki. Dijawab punten kepala desa Palurang, seandainya Allah takdirkan kita manusia lahir di alam daerah ini semuanya tidak berambut kepalanya, bisa tidak? Semua manusia lahir di dunia ini semuanya kepalanya lotos tidak berambut, bisa tidak? Bisa kan benar? Kenapa namanya ada rambut? Satu jawaban, nahnu narzuquka. Adanya rambut, maka seolah Allah katakan ada rezeki buat kamu, bikin pabrik sampo. Betul? Berapa ribu pabrik sampo, berapa juta karyawannya, makan tidak, bisa buat rumah tidak, bisa bayar kredit mobil tidak. Itu namanya nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki. Pak Kepala Desa tidak satu bikin lapangan kerja dan tujuan. Dan mau bagaimana, apalagi jangan masalah. Betul? Maka jangan coba-coba nantang harus berapa. Nah itu sampo. Kemudian dari rambut saja banyak, ada sampo, minyak rambut, ada gunting rambut, dikaji mendalam. Semuanya nahnu narzuquka, kami memberikan modal rezeki. Bu, semua pemberian rezeki bu. Gue pentis, tahu pentis kan? Bisa main bola tidak? Dapat duit tidak? Pemain bola internasional sampai membantu Palestina 30 miliar sebab rezeki sih bisa pentis. Laka-laka pentis ya beli duit. Mulai suku. Cuma tulung serabi aja di gol. Syukuran. Anu coba 20 juta tidak ansal. Ibadah. Ya kadang-kadang tapi yang ini rezeki semua apa tidak ada apa coba dicari apa tidak ada yang di tangan manusia rezeki, semua rezeki. Makanya sampai ada wa minda batil arti sampai lo katakan semua makhluk di bumi diberikan rezeki illa rizqu apa ala rizq apa ada kan ala rizq. Jadi semua diberikan rezeki. Jangankan manusia, gendon nyaho gendon bu. Ayo di mana gendon? Ayo di mana gendon? Kalian ada kondangan, tiru, dahar, goblok itu. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Masa kita mau dibeli barang? Bukan tuh orang yang utang. Enggak. Paham? Semua rezeki. Rambut rezeki yang tidak bisa punya skill bikin potong rambut makan tidak kaji. Nah kita kembali barang siapa sholat Allah katakan nah jadi tolong ibu jangan sekali-kali kita ninggalkan sholat. Kalau ninggalkan sholat berarti rezeki kita akan berkurang, apalagi berkurang berkahnya. Nah alhamdulillah ini terus tanya saya juga punya apa puasa kadang-kadang gak ada untuk buka, gak ada.
Cuma saya kaji Nabi lebih ngeri saat berpuasa dadakan. Kalau saya niatkan puasa Daud, Nabi nggak niat puasanya, nggak niat puasa Nabi. Kata Aisyah, apa ada hari ini ada makanan? Tidak. Ya udah kalau begitu, itu puasa dadakan. Gak niat ya, gak niat dari kemarinnya. Ya udah kalau gitu niat puasa. Begitu niat puasa, ada rezeki pengen buka, ada orang butuh dikasihkan tidak? Kita sudah begitu dulu. Pengen surga, pikir. Surga. Apalagi saya sudah niat, saya puasa Daud, ya sudah niat puasa. Untanya dari pagi sampai sore gak ada apa-apa, karena ada puasa mau buka, ada orang yang dikasih, minum aja segera, alhamdulillah. Sampai sekarang sehat, alhamdulillah. Kita sudah berubah dan lain. Tadi kira 1, 2, 3. Ibu, setiap kita ini ketika kita mati, semua di padang mahsyar akan menerima catatan amal-amal yang dilakukan semasa hidup. Tidak ada yang kelewat, yang baik, yang buruk, yang malam, yang semuanya akan dikasih. Ada satu kesempatan, manakala ketika menerima catatan amal buku tangan kanan, maka dipastikan kita akan menjadikan orang yang selamat di akhirat untuk masuk ke surga. Pertanyaannya adalah, kira-kira kita mau tidak untuk menerima catatan buku yang terima tangan kanan? Mau tidak? Tolong robah mulai sekarang niat sholat berjamaah. Ustaz saya punya apa-apa di rumah, kadang-kadang sebagian luar ada malas, apalagi ya. Yang penting jamaah, walaupun 1 orang 2 orang ya, alhamdulillah. Ya marbotnya juga ya, rezekinya nggak habis-habis, apalagi saya nggak habis-habis. Paham? Nah kemudian yang keempat, siapapun kita akan melintas siratal mustaqim, akan melintas antara surga dan neraka. Di sini adalah yang namanya api. Mau ke surga itu perjalanannya bukan mudah. Pertanyaannya adalah, pengen tidak kita masuk ke surga? Pengen tidak? Itu sudah Allah katakan, ketika orang berjamaah al-tartil khatib akan nyamper sudah perbuatan yang surga. Pengen begitu? Makanya tolong kalau dengar suara azan gantian aja P3 lana ngomong karo. Bahkan klasifikasi untuk mencermati dan menyikapi adzan pun ada tingkatan lagi, punya nilai tersendiri. Nah kira-kira kita nilai yang mana nih? Yang pertama nanti dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat bertanya, amalan apakah yang kamu amalkan di dunia? Amalan apa di dunia? Kok sekarang kamu wajahnya bagaikan lintang, bercahaya dia. Malaikat bertanya. Kemudian orang yang punya muka bercahaya seperti lintang menjawab, ya malaikat, aku mukanya bagaikan lintang ini karena ketika suara azan berkumandang saya ambil air wudhu. Nah, pengen raya buruk raya lintang. Ada lagi orang yang mukanya bercahaya bagaikan bulan tanggal 14, mencorong. Ma'amalukum, apa amalan kamu di dunia wahai bulan? Menjawab, wahai malaikat, amalanku di dunia adalah ketika orang belum azan aku sudah punya air wudhu. Dari 10 menit lagi atau 5 menit lagi orang wajib mau azan, ibu berduduk, nanti insya Allah mukanya bagaikan tanggal 14 terang bulan. Tapi kira-kira yang dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kira-kira sudah punya air wudhu dulu? Nah sudah. Itu namanya apa Bu? Namanya apa itu Pak? Bilang apa? Hah? Ya. Namanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya?
Allahu Akbar. Apa namanya? Takbir. Bulannya bagian pada tergantung tempat. Paham Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Koma. Bagian mana? Ya mana? Nah, jadi kalau bangkit salah. Yang ketiga, nanti di Yaumul Qiyamah Ibu ada orang yang mukanya mencuri di Rasul kitabnya, kita belum itu mukanya bagaikan matahari padam sampai bisa memadami semuanya. Malukum, amal apa yang kamu lakukan di dunia? Kata malaikat tanya. Kemudian orang-orang yang mukanya seperti wahai malaikat, ketika ada suara azan, aku sudah punya baju wudu dan aku ada di masjid untuk menunggu datangnya sholat berikutnya. Insya Allah mukanya bagaikan sangat seperti mata. Tinggal pilih pengen yang mana. Pak, tinggal pilih pengen yang mana. Pengen kayak matahari, pengen kayak bulan, pengen kayak lintang. Bahasa pilih kayak siapa? Kayak Matanira. Matanira. Yang kelima, kemudian nanti akan dimasukkan surga tanpa dihisab, tanpa ditanya, langsung masuk surga. Alhamdulillah. Nah, ini saya seperti ini. Kembali pada awal bahwa Ustaz coba karena kita sudah menyampaikan ayat, nah sekarang tabligh ganti beliku adalah dengan fakta bukti konkret yang nyata dengan amal perbuatan. Ini namanya baligu ani walau. Ini ngaji itu baligu ani walau. Paham ya? Duitnya saat itu baligu ani. Atur undangan, tok assalamualaikum, niki wonten undangan kagak pangausan, itu pun baligu ani. Nah, mau tidak diajak seperti itu. Saya pas terakhir pengajian 422 berapa pintu. Undangan bikin setiap bulan 50 pintu dikali 422 jalannya ya tentu insya Allah jalan ke surga. Bayangkan 422 itu yang bulanannya, yang tahunnya 331, yang sekarang 88, tahunnya 13. Maka Anda dikatakan man salaka tariqal ilmi salakallahu bihi tariqan. Barang siapa yang nambah jalan menuju ilmu, maka sungguhnya dia berjalan menuju surganya Allah. Hari ini kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan manfaat ya untuk kepala desa. Untuk jangan tersinggung Pak ya. Artinya apa, kami memberikan ini bukan berarti saya sombong, tidak. Jadi karena aku saja warga Beber, bukan orang lain. Ya, aku saja saya orang Beber, dan saya makan pendidikan bukan pada satu pas saja. Dan saya tidak harus jamaah barang mulia. Ada jamaah yang lain, seperti pada di zamannya siapa? Jamaah kiai terkenal, satu terkenal. Ternyata menet, saya bilang alhamdulillah. Termasuk ini juga dekatnya bukan jamaah kami kan. Sama punya kiai kan, sama kiai gede, pakai kitab, pakai santri, pakai jamaah, cuma lagi pernah ngaji. Mangga. Yang penting satu adalah benderanya, bukan bendera khilafah, bukan THT, bukan HTI. La ilaha illallah. Dan mudah-mudahan akhir hayat nanti kita bisa mengucapkan, mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dengan hancurnya manusia iman yang rusak, perbanyaklah la ilaha illallah. Paham Bu? Mau nggak imannya kuat? Mau nggak imannya kuat? Nabi katakan jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha. Pengen imannya kuat Bu? Nabi katakan perbanyak. Saya bertanya berapa ribu ibu baca la ilaha illallah? Matamu. Itu abah. Tidak ada jumlah yang tidak berhitung, bisa tidak ada, semuanya bisa. Bisa, tak bisa dulu biji. Itu abah jadi dihitung maning.
Saya coba kan, Pak Ustadz, lihat sekarang di radio setiap ada subuh, nggak tahu berapa ribu, atau pokoknya selesai sholat subuh sampai jam 6 baru turun. Dan ini siapa? Sunnah Rasul, jangan kamu turun dulu sebelum matahari keluar. Ini saya juga melaksanakan amalan Rasulullah. Alhamdulillah. Digoyang menggoyang belum. Bakal digoyangin rapi mau bangun. Masya Allah, ternyata gue kadun hebat muncrat segala-galanya. Muncrat duit PC. Wow, Mas mesti master duit. Ya kan keluar pengeras banget. Itu masih doyan tuh pada. Benar itu Bu. Benar. Perlu jarang Bu. Jarang dulu jarang. Berjalan. Kuda. Turonggo. Ya. Kuda dulu. Dengan laku ya. Laku orang kan? Ya kan kata doyan sini dari Bu. Uang tua Bu, bakal wong Bandung gebes tapi uang tua lanang kayak garuk perawan Bang, bocah perawan pakai nasi buah. Beli buah kan sih Bu. Beli buah. Terus juga aplikasi berapa nomor sebelumnya Amin. Ya, sekali lagi untuk Pak Kepala Desa, mudah-mudahan kalau saya akan demikian karena saya sudah jadi kepada diri saya. Semua sebetulnya kepala desa semua, walaupun tidak jadi kepala desa. Kelakuan membantu membangun bangunan itu tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Kepala desa kan? Tapi karena kita umat Islam, sebagaimana sampaikan Kang Sulaiman, kuntum khairal ummah takmuruna, punya kelebihan. Walaupun buat kepala desa, siapapun ada bisa jadi kepala desa kalau sumbernya adalah Tuhan. Maka saya minta maaf barangkali ya melancangi tugas kepala desa itu. Dan ini bukan berhenti di satu titik. Kalau nanti di yang 13 mungkin ada lagi yang berikutnya. Dan insya Allah nanti ada stikernya Pak ya, untuk mengenang saja tidak punya kelebihan apa. Nanti ada ini adalah beres-beres yang ke-13. Nah inilah yang dapat disampaikan. Mohon maaf, saya nggak mau ada kesenjangan dan jurang pemisah. Makanya sholawat lain, ngaji lain, MC lain, termasuk yang apapun lain, supaya kedapatan semua dapat bagian waktu. Saya dapat duit, alhamdulillah. Tapi dikasih duit tidak nanti. Ya inilah dari saya. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.